dalam kegiatan Zoom ini Ibu Ani sebagai coach, saya sebagai coaching, dan Ibu Mei sebagai pengamat. Baik, kita mulai. Ibu Ani ya, siap? Ibu Ani sudah siap? Ya Pak, siap. Oke. Siap Pak, siap. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Ani. Ya, Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya. Saya lihat Ibu Ani hari ini agak-agak murung. Kenapa Ibu? Ya, inilah ada masalah sedikit dalam pembelajaran Pak. Oh, gitu ya Bu ya. Saya siap nih Bu, Ya. jika Ibu ada yang mau didiskusikan tentang masalah yang sedang Ibu hadapi. Ya, begitulah harapan saya Pak. Saya berharap permasalahan yang saya sedang alami ini segera dipecahkan agar dapat memperbaiki dalam proses pembelajaran saya ke depannya Pak. Oh, oke. Mantap itu Bu. Nah, apa yang menjadi tujuan diskusi kita ini yang Ibu inginkan? Iya Pak, yang saya ingin diskusikan masalah dalam proses pembelajaran di mana saya mengalami sedikit masalah dalam pemberian tugas Pak. Oh ya, jadi perlu ada pemecahan masalah ya Bu, terutama dalam pemberian tugas yang selama ini Ibu berikan. Iya Pak, ya begitu maksud tujuan saya Pak. Kalau boleh saya tahu Bu, sebenarnya masalahnya bagaimana Bu? Masalahnya pembelajaran di sekolah di mana ada tugas saya menyuruh siswa untuk menghafal ayat-ayat yang kalau itu ada sebagian siswa yang tidak mau menghafalkan gitu. Itulah masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Ya. Oh ya, jadi Ibu memberi tugas menghafal, tapi ada beberapa anak yang tidak mau menghafalkan. Begitu ya Bu ya? Iya, begitu Pak. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, anak-anak yang tidak mau menghafal atau tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan, begitu ya Bu ya? Jadi ada Iya, anak Pak. yang tidak Iya. mengerjakan tugas atau tidak mau menghafal. Oke. Iya, itu iya Pak. Itu adalah tugas hafalan, Pak. Iya, ya. Itu kalau menurut Ibu kemampuan belajar mereka bagaimana selama ini? Kalau menurut saya pribadi anak-anak itu kemampuannya memang berbeda-beda, Pak. Ada yang lancar, ada yang kurang lancar, bahkan kemampuannya di bawah rata-rata, Pak. Oh, di bawah rata-rata mereka ya Bu ya. Nah, kalau Ya, boleh saya tahu mereka yang di bawah rata-rata itu maksudnya bagaimana Bu? Apakah mereka tidak lancar dalam membaca Al-Quran atau bagaimana? iya kadang saya merasa bingung juga, Pak, menghadapi suasana ini karena saya juga tidak punya ketegasan. Jadi saya bingung menghadapi masalah ini, bagaimana memecahkannya gitu. Oh iya ya. Jadi menurut Ibu apakah yang tidak mengerjakan tugas hafalan itu karena mereka tidak lancar atau belum bisa membaca Al-Quran atau bagaimana maksudnya begitu? Iya, iya Pak, kemungkinannya karena masalah itu. Oh iya, karena masalah itu ya Bu ya. Jadi Iya, kita sudah tahu jawabannya nih Bu, bahwa anak yang tidak mau menghafal Al-Quran itu karena mungkin mereka belum bisa membaca Al-Quran. iya Pak. Nah, selama ini Ibu memberi tugas hafalan itu bagaimana Bu? Selama ini saya dalam memberikan tugas sama saja semuanya Pak, sama rata. Gitu. Oh, jadi sama saja untuk semuanya ya Bu ya, untuk semua murid baik yang sudah bisa baca Al-Quran
maupun yang belum bisa baca Al-Quran ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Tanpa melihat kemampuan murid dalam membaca Al-Quran Ibu ya. Iya Pak. Ya, jadi mungkin itulah penyebabnya Bu. Karena mungkin tidak melihat kemampuan dalam membaca Al-Quran. Iya. Jadi mungkin Iya Pak. seharusnya jadi mungkin seharusnya bagaimana menurut Ibu? Seharusnya, karena selama ini sudah ada sosialisasi pembelajaran yang berbeda, namun belum pernah saya lakukan. Dalam hal ini, saya mohon untuk membimbing dalam pelaksanaannya, begitu Pak. Ya, maksudnya pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Bu ya? Iya, iya Pak. Ya Bu, bagus sekali itu Bu. Jadi rencana Ibu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi apa nih Bu? Rencana saya untuk melaksanakan aksi ini, saya akan mencoba untuk memberikan pembelajaran yang berbeda atau diferensiasi untuk yang akan datang, Pak. Iya Bu, bagus. Jadi mungkin mulai minggu depan Ibu harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, artinya ya melihat kemampuan anak Bu ya dalam membaca Al-Quran, dalam memberikan tugas. Iya Pak. Ya. Jadi itu komitmen Ibu ya untuk melaksanakannya minggu depan. Jadi minggu depan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak. Ya. Siapa saja yang nanti menurut Ibu yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Tentunya yang dapat membantu saya adalah yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua rekan-rekan sejawat, terutama Bapak sendiri sebagai calon guru penggerak, agar memberikan petunjuk kepada saya dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Iya, Bu, saya siap membantu. Mari kita sama-sama belajar untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tinggal hubungi saya saja, Bu. Nanti insya Allah kita diskusikan sama-sama tentang materi pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Iya, Pak. Ada lagi, Bu, yang mau diperbincangkan? Saya rasa itu saja, Pak, untuk sementara. Oh iya, sudah ada gambaran ya Bu, bagaimana rencana aksi yang harus diambil oleh Ibu dalam menyelesaikan masalah pemberian tugas tadi Bu ya? Iya Pak. Ya. Jadi Ibu Begitu, Pak. Ya, Ya, mempunyai Pak, ya. komitmen untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya di kelas nantinya. Iya Pak. Ya, bagus tuh Bu. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Iya, insya Allah Pak. Kita akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas minggu depan. Iya Bu, mudah-mudahan lancar Bu ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya ucapkan atas kesediaan Bapak untuk mau berdiskusi dengan saya atas permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Iya, sama-sama Terima Bu. kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Iya, ya. Saya senang dapat membantu Ibu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ya, demikian ya, Pak. Ibu. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Demikian Ibu Mei. Selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Mei sebagai pengamat untuk memberikan masukan tanggapan. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Oke, Pak Pep dan Ibu Ti, luar biasa apa yang sudah disampaikan lewat kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Usep dan Ibu Ti ini. Pak Usep bertindak sebagai coach, sedangkan Ibu Ti bertindak sebagai coachee. Ya, dalam pengamatan saya,
tujuan yang disampaikan, tujuan coaching yang disampaikan oleh Pak Usep dan Ibu Ti itu sudah jelas mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian sudah Pak Usep dan Ibu Ti sudah bisa mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mengenai masalah tentang ini mata pelajaran agama ya Pak Usep. Iya, iya. Iya, menghafal ayat-ayat ya. Jadi itu identifikasi mengenai masalah yang dihadapi sudah jelas disampaikan oleh Ibu Ti karena merupakan permasalahannya. Alangkah ada baiknya kalau dari yang saya amati tadi masalah itu timbul itu disampaikan oleh Koci. Disampaikan oleh Koci, Koci itu hanya siap mendengar. Ya, jadi Koci menyampaikan semua masalah-masalah yang dihadapi. Koci mendengar, kemudian mengambil kata kuncinya. Jadi kata kunci untuk mengidentifikasi masalah yang sebentar nanti solusinya itu dari Koci. Ya, Coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu atau yang bisa mengarahkan si Koci itu untuk mendapatkan solusinya. Ya. Ya, kemudian kalau dilihat dari rencana aksi luar biasa, itu kegiatan nanti dilakukan diskusi mengenai pembelajaran bersama dengan penanggung jawab kepala sekolah, calon guru penggerak, kemudian waktu yang tersedia juga luar biasa. Tapi tadi ada saya dengar sedikit mengenai sentilan waktu. Sebenarnya waktu penyampaian itu ada baiknya dari Koci. Coach itu hanya mendengar saja, oh iya, berarti pelaksanaannya nanti minggu depan ya Bu. Jadi, tapi waktunya itu harus disampaikan oleh Coach. Ya Pak, misalnya saya ini rencana ke depannya waktunya minggu depan Pak, kira-kira hari sekian, hari Kamis atau hari Jumat, nah, seperti itu. Lalu hanya Coach itu menyampaikan saja atau melengkapi dia. Kemudian umpan balik yang disampaikan dalam bentuk tanggung jawab itu umpan balik pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan juga komitmen-komitmen yang disampaikan dalam persiapan menjalankan rencana aksi itu sudah jelas, lengkap semuanya. Ya, barangkali itu dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Demikian, selamat siang. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Terima kasih Bu atas masukan. Mudah-mudahan nanti akan menjadi pembelajaran buat kita ya ke depannya untuk memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Terima kasih Bu sekali lagi saya ucapkan. Oke. Sama-sama. Selamat siang Ibu Ti, Pak Usep. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Maaf sudah mengganggu waktu ini. Siap. Aman. Iya. Kalau perlu juga tidak masalah. Siap. Oke. Oke, terima kasih Bu. Kita bisa akhiri ya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya.